Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah fi hada sabah al-bakir nastami' huna maratan ukhra linata'allam wa linastamir jama'atan anid dirasah al-lugha al-arabiyyah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di sini untuk untuk melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah sudah hadir di sini Alia. Kaifa haluk ya Alia? Bikhair, alhamdulillah. Bi khair alhamdulillah. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, kita mulai saja terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, kita akan membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy Billahi syaithanir rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Rabban wa bil alil islami islami dina dinan. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya baik, alhamdulillah kita sudah membaca doa. Pada pekan yang kemarin kita membahas tentang al-asasu al-manzili, yaitu bagian-bagian yang terdapat di dalam rumah. Sekarang kita akan melanjutkan masih di materi yang sama, yaitu al-asasul manzili. Kita menyelesaikan untuk pagi hari ini insya Allah. Nah, pada pekan yang kemarin sudah mengerjakan latihan untuk menarik garis sesuai dengan gambar dan kalimat bahasa Arab. Di sini ada toilet, bahasa Arabnya al-hammamu. Lalu ada kursi, itu kursiyun. Lalu rumah adalah mangzilun. Lampu misbahun dan ruang tamu adalah ghurfatul julusi. Dan juga berikutnya kita sudah membahas yang ini ya, untuk menghubungkan gambar dengan kata yang tepat. Sama seperti yang tadi, hanya dibalik. Gambarnya di sebelah kanan, bahasa Arabnya di sebelah kiri. Yang pertama di sini ada sarirun. Sarirun adalah ini tempat tidur. Lalu ada nafizatun. Nafizatun adalah jendela. Babun adalah pintu. Lalu tilfazun televisi dan mindodatun adalah meja kecil atau meja di ruang tamu. Kemarin kita juga sudah membahas tentang ini ya, mengisi sebuah atau menyempurnakan sebuah kalimat. Sebagai contoh di atas ada hada kursiyun, yang artinya ini adalah kursi. Lalu berikutnya ada hazihi mindodatun. Ya, di sini tidak menggunakan maktabun. Kenapa? Karena di depannya menggunakan hazihi. Jadi lebih tepatnya adalah hadhihi mindodatun. Lalu yang ketiga di sini ada khizanah. Khizanah ini adalah mu'annas, ya, ditambah dengan isim isyarah yang mu'annas. Jadi menggunakannya hadhihi khizanatun.
Lalu yang keempat, hadza. Di sini ada mangzilun. Maka di sini menjadi hadza mangzilun. Lalu yang kelima, di sini tilka. Karena pasti gambarnya adalah mu'annas. Dan di sini jendela, maka bahasa Arabnya apabila digabungkan dengan tilka adalah tilka nafizatun. Baik. Nah, kemarin kita sampai di sini, sampai di halaman 85. Wal'an nastamir. Sekarang kita lanjutkan di halaman 86. Yaitu menggabungkan atau menyempurnakan kalimat. Contoh di sini ada hadhihi ghurfatun naumi. Ma makna hadhihi ghurfatun naumi? Siapa yang tahu arti dari kalimat ini? Ini adalah ruang kasur. Kamar tidur. Ya, ini adalah kamar tidur. Ya. Oke, sekarang silakan dilengkapi yang nomor 2. Apa ini lebih tepatnya? Haza, hazihi, zalika, atau tilka. Ruang Titik-titik. belajar. Ya, ruang belajar. Misalnya, kita tambahkan isim isyarah ini. Ini ruang belajar. Maka, bahasa Arabnya adalah ini ruang belajar. Bahasa Arabnya adalah, siapa yang tahu? Apa bahasa Arabnya ini? Ha? Haza hammamun. Yang nomor 2 dulu. Yang ini. Apa ini? Hazihi. Ya, hazihi gurfatul muzakaroti. Ini adalah ruang belajar. Lalu berikutnya, yang ketiga, titik-titik-titik, hammamun. Apa isian yang tepat untuk nomor 3? Haza, hazihi, tilka, atau zalika. Yang nomor 3 ini, silakan. Haza hammamun. Ya, betul. Haza hammamun. Ini adalah kamar mandi. Baik, sekarang yang keempat ya. Bu dokter. Keempat ini. Apa bahasa Arabnya yang digambar itu? Dapur. Dapur. Dapur dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai Kapur. Papan tulis. Dapur. Bahasa Arabnya dapur apa? Kitchen. Kitchen. Bahasa Inggris. Bahasa Arabnya siapa yang tahu? Rafia. Apa? Matobah. Mutabah. Ya, matbah. Matbahun artinya adalah dapur. Berarti kalau digabung dengan haza menjadi gimana kalimatnya? Haza matobah. Ya, haza matbahun. Ini adalah dapur. Oke. Lanjut berikutnya. Nomor yang kelima. Haza titik-titik-titik pintu. Mada Babun. nakulu. Di logo Al-Arabiyah pintu adalah babun. Babun. Berarti haza babun. Babun. Oke.
Nomor asadisah, nomor yang keenam. Titik, misbahun. Berarti apa yang tepat? Haza. Haza. Haza misbahun. Iya betul. Haza misbahun. Oke, mari perhatikan. Hayya nulahis. Oke. Aina tilfazu. Atilfazu janiba gurfatil mudakar. Baik. Hayya nulahis fi hadhihi surah. Kita perhatikan pada gambar di sini. Ya. Di mana TV? Di sini TV pada gambar di mana? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Tapi kalau di sini disebutnya di sebelah ruang belajar. Ya. Kosakata yang perlu kita perhatikan di sini, yang pertama ketika bertanya tentang suatu barang, suatu benda, maka menggunakan kata aina. Apa artinya aina? Aina tilfazu. Aina artinya adalah, siapa yang tahu? Aina. Di mana? Di mana? Aina tilfazu. Ainal misbahu. Ainal maktabu. Ainal hammamu. Di mana kamar mandi? Aina ghurfatil mudzakarah. Di mana ruang belajar? Atau ainal matbah, di mana dapur? Jadi untuk menanyakan keberadaan sebuah benda atau barang menggunakan kata aina yang artinya adalah di mana. Artinya di mana. Kalau di sini yang dicontoh aina tilfas, di manakah televisi berada? Ya, sebetulnya berada ini opsional, jadi hanya ada di bahasa Indonesianya aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab cukup aina tilfazu. Lalu jawabannya at-tilfazu janiba ghurfatil muzakar. Posisinya at-tilfazu tadi televisinya berada di sebelah ruang belajar. Kata sebelah apa bahasa Arabnya sebelah? Televisi janiba. Ya benar. Janiba itu artinya adalah sebelah atau di sebelah. Jadi untuk mengetahui keberadaan sebuah benda itu perlu ditambahkan kata letak atau jenis tempat. Ya, harful jar. Ada fi, ada ala, ada tahta, ada amama, waro'a, dan janiba. Nah, di sini yang digunakan adalah janiba, yang artinya di sebelah. Ya, berarti kemungkinan ruang belajarnya ada di sebelah sininya. Pokoknya ada di sebelah. Ya. Baik, yang kedua berikutnya. Hayanul lahits, mari perhatikan. Sini ada ainas sariru. Apa arti dari kalimat ainas sariru? Ainas sariru artinya adalah Sariru. Coba. Sariru apa ya? Tim. Di Apa artinya? manakah ranjang berada? Ya, benar. Sariru artinya ranjang atau tempat tidur. Ya, di manakah ranjang berada? Atau bisa juga langsung di manakah ranjang gitu ya. Jadi berada ini opsional hanya digunakan dalam bahasa Indonesia saja. Ainas sariru, di manakah ranjang? Nah, seperti yang kita lihat di gambar, bahwasanya ranjang ini
letaknya berada di dalam kamar tidur. Bahasa Arab dari ranjang berada di dalam kamar tidur adalah as-sariru fi ghurfatin naumi. Ranjang berada di kamar belakang. Sariru fi ghurfatin naumi. Jadi fi di sini artinya di. Walaupun lebih tepatnya adalah di dalam. Sariru fi ghurfatin naum. Ranjang berada di dalam kamar tidur. Oke, sampai sini bisa difahami? Solehah, alias Sofia, bisa Insya ya? Allah. Jadi Insya cara Allah. penggunaannya gunakan aina. Bertanya tentang tempat sebuah barang menggunakan aina. Ya. Lalu untuk jawabannya menggunakan kata tempat atau posisi. Yaitu sini janiba dan fi. Janiba artinya di sebelah dan fi artinya di dalam. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ya. Sil. Sil itu hubungkan. Hubungkan gambar, silakan. Di situ terdapat beberapa bagian yang ada pada ruangan tertentu di bawahnya. Silakan. Oke. Sudah ya? Kita lihat di sini yang pertama ada mindodatun. Ya, mindodatun ini ada di beberapa tempat. Meja. Di ruang tamu terdapat meja. Ya. Lalu di dapur juga terdapat meja. Ya, fil matbah mindodatun. Lalu juga di kamar tidur ini juga terdapat meja kecil. Ya, dilihat di samping kamar tidur, di samping tempat tidur. Ada mindodatun juga. Lalu di ruang belajar juga terdapat mindodatun. Jadi ada banyak mindodah di bagian-bagian rumah. Berikutnya, di sini ada kohwah. Kohwah itu kopi, ya, atau kubun. Kubun adalah gelas atau cangkir. Di sini ada di Dapur. ruang dapur. Ya, benar. Jadi cangkir atau kopi biasanya terletak di atas meja makan. Ya. Baik, berikutnya sarirun, tempat tidur. Sarirun ini biasanya hanya tersedia di kamar tidur saja. Ya, di kamar tidur. Lalu yang terakhir, buku. Ya, buku ini bisa ada di beberapa ruangan. Mungkin di dapur tidak ada ya, atau di kamar mandi tidak ada. Tapi biasanya kalau di ruang belajar itu pasti ada. Lalu di ruang tamu itu juga biasanya ada, ya, buku bacaan. Dan untuk di ruang tidur, di kamar tidur juga biasanya terdapat buku bacaan. Jadi buku bisa ke sini, bisa ke sini juga. Baik, kita lanjutkan. Ya, sebelum kita lanjut, kita coba untuk mengartikan dalam bahasa Arab terlebih dahulu.
mengubah ke bahasa Arab. Kalimat ini. Coba. Bahasa Arabnya meja di ruang tamu. Bahasa Arabnya apa? Meja di ruang tamu. Meja di ruang tamu adalah al-mindodatu fi gurfatil julusi. Ya, al-mindodatu fi gurfatil julusi. Lalu berikutnya yang nomor 2. Kopi berada di dapur. Siapa yang bisa mengartikan ke dalam bahasa Arab? Kopi berada di dapur. Al-qahwatu fil matbahi. Al-qahwatu fil matbahi. Lalu berikutnya, yang ketiga, tempat tidur di dalam kamar tidur. Bahasa Arabnya adalah as-sariru. As-sariru fi gurfatin naumi. Gurfatil naumi. Lalu yang keempat, buku berada di dalam ruang belajar. Bahasa Arabnya adalah Al-kitabi di ruang belajar. Fi Apa? apa? Ruang belajar. Gurfatil. Gurfatil muzakaroti. Jadi bahasa Arabnya buku di dalam kamar tidur adalah al-kitabu fi gurfatil muzakaroti. Oke, baik, kita lanjutkan. Mari menulis. Di sini ada contoh huruf ba. Ini adalah bentuk huruf ba apabila digabungkan dengan kata atau huruf di depan huruf ba. Contohnya ya. Kalau ba di awal kata seperti ini, di tengah seperti ini, dan di akhir seperti ini. Contoh di awal kata adalah baitun. Ya, baitun. Lalu contoh di tengah kata ini ada misbahun. Ya, dia terhubung dengan huruf sebelumnya dan bisa juga terhubung dengan huruf setelahnya. Dan apabila huruf ba berada di akhir kata, setelahnya berarti tidak ada huruf lagi. Itu contohnya babun. Babun ini adalah huruf ba yang berada di akhir kata. Nah, berikutnya huruf kho. Ini ada kho di awal seperti ini, kho di tengah, dan kho di akhir seperti ini. Huruf kho di awal, contoh khizanatun, artinya adalah lemari. Lalu zukhrufun, artinya adalah perhiasan, zukhrufun. Dan matbahun, matbah artinya adalah dapur di akhir kata. Baik. Ya baik, alhamdulillah untuk pelajaran yang
kelima, materi yang kelima kita sudah selesai, yakni tentang mengenal al-asasu al-manzili, bagian-bagian rumah. Baik, al-an sekarang kita akan melangkah ke materi yang keenam atau materi yang terakhir di buku 2 ini. Yaitu kita akan mempelajari tentang al-manazir at-tabi'iyah. Al-manazir at-tabi'iyah. Apa itu manazir at-tabi'iyah? Kita lihat kira-kira apa arti al-manazir at-tabi'iyah. Nah, hazihi hiya al-manazir at-tabi'iyah. Ini adalah manazir at-tabi'iyah. Siapa yang tahu apa kira-kira arti dari al-manazir at-tabi'iyah yang sesuai pada gambar ini? Kira-kira apa? Ayo perhatikan. Ayo perhatikan. Belum tepat. Taman. Apa? Al-manazir at-tabi'iyah. Taman bermain. Taman bermain. Belum tepat. Apa? Halaman. Al-manazir. Halaman. 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 Belum tepat juga. Kebun. Kebun. Ya. Kebun termasuk bagian dari al-manazir at-tabi'iyah. Salah satunya adalah kebun. Jadi al-manazir at-tabi'iyah artinya adalah pemandangan apa? Coba ditebak. Pemandangan bunga. Pemandangan bunga. Ya, lebih tepatnya pemandangan alam. Pemandangan. Ada mau minum air ada. Pemandangan alam. Kasih mama. Ya, di sini pemandangan alam contohnya adalah kebun atau bustanun. Mama. Al-manazir artinya adalah pemandangan. Dari kata nazaro yang zuru artinya melihat atau memandang. Ya, tabi'i artinya adalah alam. Jadi apabila digabungkan al-manazir atau tabi'iyah artinya menjadi pemandangan alam. Oke, kita lihat. Apa saja yang akan kita pelajari dari materi al-manazir atau tabi'iyah. Ya, di sini kita lihat terdapat beberapa pemandangan alam. Di pemandangan alam itu ada banyak. Ya, ada pantai, ada pegunungan, ada sawah, wa ghairu zalik dan lain-lain. Sawah. Oke. Kita lihat di sini ada teks. Kita akan baca bersama-sama. Silakan mikrofonnya untuk dihidupkan. Kita akan baca teks bersama-sama. Yang pertama dibaca ya. Diikuti bacanya. Zalika jabalun murtafi'un. Zalika jabalun murtafi'un. Wa hadiqatun jamilatun. Wa hadiqatun jamilatun. Fil hadiqati syajaratun wa zahrotun. Silakan. Baris yang kedua dibaca. Fil hadiqati syajaratu
wa zahratun. Lalu berikutnya, Ya. baris yang ketiga. Kita baca 3 kata. Hada syati'ul bahri. Silakan diikuti. Hadza syati'ul bahri. Bapaknya Mukia jajan. Majan. Lanjut. Fihi samakun. Fihi sama aku. Tutup minyak Baik. lain. Berikutnya. Sampai sini. Wahazihi mazro'atun. Wahadihi mazra'atun. Lanjut. Wahadihi Fiha nabatatun mutanawwi'atun. fiha nabatatun mutanawwi'atun. Baik. Ya, baik. Kita akan mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama di sini ada kalimat hadzalika jabalun murtafi'un. Apa arti dzalika? Pemandangan ini. Belum tepat. Dzalika artinya adalah itu. Ya. Itu jabalun murtafi'un. Itu pemandangan indah yang sangat indah. Pemandangan yang sangat indah. Belum tepat. Jabalun. Ini gambar yang ada di sini. Ini jabalun. Murtafi' tinggi. Apa yang tinggi pada gambar ini? Gunung. Ya. Itu gunung yang tinggi. Zalika jabalun murtafi'un. Itu gunung yang tinggi. Lalu berikutnya wahadiqotun jamilatun. Nah, terus di bawah jabal ini terdapat hadikoh. Apa hadikoh kira-kira artinya? Ada bunga-bunga, ada pohon, ada tumbuhan, ada rumput. Ini hadikoh. Hadikoh artinya adalah, siapa yang tahu? Taman. Taman adalah hadikoh. Nah, ini hadikoh. Ya. Dan taman yang jamilah. Jamilah artinya indah atau bagus. Dan taman yang indah. Lalu yang ketiga, fil hadiqoti syajaratun wa zahrotun. Nah, di dalam taman tadi, fil hadiqoh, di taman, di dalam taman, syajaratun. Apa artinya syajaroh? Ini syajaroh, ya, pohon, dan zahroh. Zahroh adalah bunga. Jadi, di dalam taman ada pohon dan bunga. Bahasa Arabnya fil hadiqoti syajaratun wa zahrotun. Nah, 2 baris ini menceritakan tentang gambar yang ini, ya. Gambar yang pertama. Lalu kita lanjut baris yang ketiga. Kalimatnya hada syati'ul bahri. Hada syati'ul bahri. Apa arti dari syati'ul bahri? Kira-kira gambar yang kedua nih gambarnya apa? Yang ini. Siapa yang tahu gambarnya apa? Ini adalah gambar Pantai. iya, betul. Syati'ul bahri artinya adalah pantai. Ini adalah pantai, gitu ya. Fihi samakun. Di dalam
laut atau di dalam air laut itu ada apa? Yang berenang? Ikan. Ada samak. Ya, samak artinya adalah ikan. Di dalamnya, maksudnya di dalam lautnya itu ada ikan. Hada syati'ul bahri fihi samakun. Ini adalah pantai, di dalamnya terdapat ikan. Oke, baik. Sekarang gambar yang ketiga, ini ada di baris yang keempat. Wahazihi mazra'atun fiha nabatatun mutanawwi'atun. Ini adalah mazru'ah. Apa artinya mazru'ah? Mazru'ah artinya adalah ada padi, ada jagung. Apa kira-kira mazru'ah artinya? Buah-buahan. Bukan. Di situ ditanami padi, ditanami Tanaman. jagung. Tanaman. Tanamannya di mana? Sawah. Sawah. Iya, sawah. Mazro'atun adalah sawah. Ya, di sawah di dalamnya fiha itu di dalamnya nabatatun mutanawwi'atun. Di dalamnya ada tanaman-tanaman. Nabatatun itu tanaman-tanaman. Mutanawwi'atun. Mutanawwi'atun adalah bermacam-macam. Jadi fi mazro'ati nabatatun mutanawwi'atun, atau di dalam sawah terdapat tanaman-tanaman yang bermacam-macam. Taib, hazihi hiya min ba'di al-manazir at-tabi'iyah. Ini adalah beberapa atau sebagian dari al-manazir at-tabi'iyah. Jadi di sini ada 3 manazir. Yang pertama ada Jabalun, pegunungan. Lalu ada Syati'ul Bahri. Dan ada Mazro'ah. Mazro'ah sawah. Oke, baik. Insya Allah kita akan mengetahui kosakatanya pada pekan depan. Tentang Al-Manazir at-Tabi'iyah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Alia? Tidak ada, Ustaz. Ya. Alia, pertanyaannya? Oh, judulnya Ya. apa? Judulnya adalah mengenal pemandangan alam menggunakan bahasa Arab. Nah, ini judulnya. Mengenal pemandangan alam menggunakan bahasa Arab. Makasih, Ustadz. Baik, sama-sama. Insya Allah kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pahami bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah berikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Kita insya Allah ketemu lagi pada hari Ahad pekan depan. Ya, hari Ahad pekan depan 17 Agustus. Tapi ya mudah-mudahan tetap ada pertemuan ya, jam 8. Oke, baik, kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron astafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Afwan. Afwan.